Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati servisan yaitu lensa Vivitar Auto Wide Angle 28mm f2,5. Dan ini lensanya banyak sekali bibit-bibit jamurnya di bagian depan ya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat ini penampakannya, bibit-bibit jamurnya ini sudah cukup banyak banget. Nanti kita akan coba eksekusi. Nah nanti kita akan teropong bagian-bagian mana saja yang terkena bibit-bibit jamur nih teman-teman nih. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh untuk eksekusi lensa Vivitar 28mm f2,5 ini, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya nih, nah, untuk teman-teman Nusantara nih yang belum kita cleaning nih, nah teman-teman kita cleaning dulu nih dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menantang, lebih menarik untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tombol notifikasinya diaktifkan agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, jangan di skip supaya nggak gagal paham. Ikuti terus keseruannya. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah ini kita sudah mulai mengeksekusi lensa-lensa yang dimana ini kita sudah lihat lensanya ini di bagian depan banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Jadi langsung kita bedah saja, dan setelah itu kita akan melakukan pengecekan ya. Pengecekannya ini kita lakukan untuk mengetahui bagian mana lagi optiknya yang terkena bibit-bibit jamur nih teman-teman nih. Nah jadi di sini selain bibit-bibit jamurnya yang nanti kita akan cleaning, ya mudah-mudahan yang lainnya juga optik-optiknya di bagian lain itu tidak terkena bibit-bibit jamur teman-teman. Oke teman-teman, nah ini untuk bongkar-bongkar lensa seperti ini teman-teman ya, sebenarnya harus alat-alatnya itu siap semua nih teman-teman. Jadi tidak bisa dengan alat-alat yang seadanya. Jadi emang sudah alat-alat yang sudah biasa dipakai untuk membongkar-bongkar lensa. Nah baru kita bisa bongkar-bongkar lensa teman-teman. Nah banyakkan itu dengan alat seadanya itu nggak bisa teman-teman, karena untuk ring-ringnya ini cukup keras teman-teman. Jadi yang dikhawatirkan itu kalau kita memakai alat seadanya, takutnya itu meleset dari pegangannya. Nah terus yang dikenai itu optiknya. Jadi banyak kasus yang kita terima juga, jadi optiknya itu baret teman-teman. Nah kenapa optiknya baret? Karena itu waktu pemasangan atau waktu membuka ringnya itu, ring yang sangat keras ya, itu meleset dari pegangannya sehingga kenalah optiknya. Nah di situ jadi sangat disayangkan ya teman-teman ya kalau misalkan sampai rusak, karena lensa-lensa lawas seperti lensa-lensa manual ini tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Jadi kalau misalkan di era zamannya atau di era zaman manualnya itu tidak terlalu sulit lah kita untuk mencari spare part-nya. Apalagi kalau misalkan sampai optiknya itu kenapa-napa. Nah kalau di zaman sekarang ini teman-teman, ini kita cukup kesulitan karena lensa ini sudah sedikit peredarannya. Jadi banyak sekali untuk teman-teman yang mengalami optiknya pecah, somplak, terus juga baret-baret, itu untuk cari kanibalannya itu tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Nah beda dengan seri-seri kamera-kamera atau lensa-lensa digital yang sekarang ini lagi marketnya ini lagi banyak-banyaknya ini teman-teman nih. Nah jadi kalau kamera-kamera atau lensa-lensa digital itu lensanya baret-baret atau lensanya jatuh pecah atau gompal,
Nah itu tidak terlalu sulit untuk mendapatkan spare partnya, karena emang lagi banjir-banjirnya atau lagi banyak-banyaknya pengguna daripada lensa-lensa autofocus atau lensa-lensa digital teman-teman. Jadi berbeda dengan lensa-lensa manual. Nah ini jadi harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan juga alat-alatnya yang memadai, dan juga harus hati-hati teman-teman dalam pengerjaannya. Nah jangan sampai seperti yang tadi kita katakan atau kita sampaikan itu jatuh atau baret-baret, itu nanti kitanya akan kesusahan sendiri untuk mencari spare partnya. Nah oke teman-teman, jadi untuk cleaning seri ini, nah ini tidak terlalu sulit, namun harus mendapatkan alat-alatnya yang cukup safety untuk kita membongkar-bongkar lensa Vivitar ini, karena dengan ukuran lensa yang cukup besar di bagian depannya dengan f2,5 ini cukup cukup riskan teman-teman untuk bukanya, apalagi kalau misalkan ringnya tuh keras. Wah itu sangat mengkhawatirkan ya. Yang dikhawatirkan itu ya takutnya tangnya meleset atau alatnya meleset sehingga mengenai optik daripada si lensa tersebut. Nah seperti itu, jadi lebih baik diberikan saja ke tenaga ahlinya untuk di cleaning atau diperbaiki. Nah sebab banyak kasus nih teman-teman nih, dari beberapa konten-konten yang sudah kita buat itu banyak sekali kasus-kasus yang bisa bongkar dan tidak bisa dipasang lagi, dan ada yang sudah dibongkar dipasang namun fokusnya lari. Nah harusnya jauhnya tuh 30 meter, jauhnya itu cuma sampai 1 meter saja teman-teman. Nah seperti itu. Nah jadi harus benar-benar orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Nah oke teman-teman, ini sudah celing. Nah ini ada sedikit ya, nah di bagian dalamnya ini. Nah ini ada sedikit bagian dalamnya, namun itu bukan jamur teman-teman. Itu bukan jamur, itu adalah cleaning mark. Nah itu terjadi coatingnya ngangkat, terjadi karena saking lamanya nih lensa nggak pernah dikoprek-koprek atau di cleaning, sehingga jamurnya itu sudah nempel ke coating lensa tersebut teman-teman. Nah itu dia. Nah jadi waktu di cleaning, nah optiknya di cleaning itu si coatingnya itu ngangkat. Karena apa? Karena sudah kemakan sama bibit-bibit jamur. Nah jadi sebaiknya 4 bulan atau 5 bulan sekali itu boleh dikontrol ke tempat servis. Nah ini perlu di servis cleaning atau tidak. Nah itu perlu ditanyakan, karena untuk menjaga si optik-optiknya ini teman-teman. Nah oke teman-teman Nusantara, ini sudah rapi semua. Jadi cuma bagian depan doang yang ada, bagian depannya saja yang tadi di cleaning. Selebihnya ini aman semua teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, kalau teman-teman Nusantara ingin dibantu untuk cleaning perbaikan lensa-lensanya, nanti bisa masuk ke kolom komentar. Kita tepatnya ada di wilayah Jakarta Pusat. Nanti teman-teman bisa langsung mampir ke lokasi kita di area Jakarta Pusat. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah cleaning lensa Vivitar 2825 ini. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.